Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik, Alhamdulillah. Luar biasa. Ada semuanya masuk? Masuk, Bu. Nah ya, alhamdulillah semua dalam keadaan sehat. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita sama-sama berdoa dulu agar hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Siapa yang paling awal tadi masuk tadi pagi? Siapa yang paling awal masuk di kelas? Saya Bu, saya. Mbak Mundiroh ya, Mbak Mundiroh anak rajin ya. Silahkan dipimpin untuk doanya, Mbak Mundiroh. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni Nah, pada pertemuan kali ini, sebelum kita membahas tentang materi yang akan disampaikan oleh Bu Guru, kita bahas dulu materi yang lalu. Kemarin kita membahas tentang akhlak terpuji dan sekarang kita akan membahas tentang materi adab, sholat, dan dzikir. Nah, sebelum Bu Guru memaparkan materi, Bu Guru mau tanya dulu sama anak-anak. Nah, apa yang kalian ketahui tentang sholat, dzikir sebelum kita mengetahui adabnya? Apa dulu kita mengetahui tentang sholat dan dzikir dulu? Siapa yang bisa menjawab? Silakan action dulu. Saya Bu, Ya. adab dzikir dan sholat itu adalah segala bentuk sikap, tata cara, atau tata krama yang tepat sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Nah, pintar sekali ya Mbak Nimah ya. Selanjutnya, dzikir. Ada yang tahu apa itu dzikir? Ucapan, Bu. Ucapan ya. Ucapannya bagaimana Mas Wahib? Ucapan yang baik untuk mengingat Allah pastinya ya. Selanjutnya kita akan melanjutkan materi hari ini yaitu tentang materi adab sholat dan dzikir. Nah, kita akan belajar tentang pengertian, dalil adab sholat dan dzikir, adab-adab sholat dan dzikir serta hikmah dan manfaat dzikir. Nah, sebelum kita memulai, tujuan pembelajarannya yaitu menganalisis dan membiasakan adab sholat dan dzikir sehingga terbentuk pribadi yang cerdas, berkarakter, dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan, bisa mengingat Allah agar terhindar dari perbuatan yang keji dan mungkar. Bentar ya, kita tampilkan dulu materinya. Ya. Untuk materi kali ini, yang pertama, sebelum kita mengetahui dulu adabnya, kita mengetahui dulu pengertian sholat dan dzikir. Sholat yaitu kewajiban utama dalam Islam yang memungkinkan kita berkomunikasi dengan Allah. Sholat adalah ibadah yang tersusun dari perkataan dan perbuatan yang dimulai dari takbiratul ihram dengan salam dan memenuhi syarat dan rukun tertentu. Berarti rangkaian ucapan dan gerakan yang dimulai dari takbiratul ihram yaitu Allahu Akbar dan diakhiri dengan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang kedua yaitu tentang dzikir. Apa itu dzikir? Dzikir adalah tindakan mengingat Allah, memuji Allah dalam berbagai bentuk. Dzikir merupakan sarana berkomunikasi langsung seorang hamba kepada Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Setelah mengetahui pengertian sholat, mengetahui pengertian dzikir, maka selanjutnya kita mengetahui pengertian tentang adab. Apa itu adab? Adab adalah segala bentuk sikap, tata cara, atau tata krama yang tepat. Adab sholat dan dzikir yaitu segala bentuk sikap, tata cara, atau tata krama yang tepat sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah yang melekat pada pelaksanaan sholat, dzikir, sebelum atau sedang melaksanakannya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, meskipun dalam kehidupan sehari-hari juga memakai adab, apalagi kita dalam melaksanakan sholat dan dzikir. Ya. Untuk adab sholat dan dzikir,
sebelum kita mempelajari tentang adabnya, kita lihat dulu dalilnya. Coba diamati dulu dalilnya. Nah, ini. Surat apa ini anak-anak? Dalilnya tentang sholat? Al-Ankabut. Al-Ankabut. Surat Al-Ankabut Ayat Ayat 45. 45. bahwa kita disuruh untuk mendirikan sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya sholat itu mengingat Allah dan lebih besar keutamanya daripada ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Setelah kita mengetahui dalilnya, maka kita mengetahui adab sholat, yaitu yang pertama, khusyuk. Dan yang kedua, hati yang ikhlas. Ketika menjaga waktu dan batas-batasnya. Dan yang keempat, menjaga kebersihan dan kesucian tempat sholat dari najis-najis yang ada. 5, menyingkirkan gambar atau tulisan apa saja yang mengganggu kekhusyuan sholat. Yang keenam, memaksakan yang terbaik. Terus yang ketujuh, apabila kita tidak sholat atau tidak berzikir, maka kita akan sangat menyesal dan bersedih. Kemudian kita melakukan semua itu dengan sangat khusyuk. Nah, semua itu ada dalilnya. Sampai sini paham anak-anak? Ya, Paham, Bu. Bu. Ya, Bu. Paham. Selanjutnya, tadi tentang adab sholat. Dan yang kedua, tentang adab dzikir. Sebelum kita mengetahui adab dzikir, sudah pasti kita mengetahui dulu dalilnya. Nah, pada surat apa ini? Surat Al-Ahzab ayat Ayat 41 dan 42. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Kita semua ya, kita semua diperintahkan oleh Allah untuk mengingat Allah dengan mengucapkan zikir yang sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Nah, setelah mengetahui dalil, kita akan membahas tentang adab zikir. Tidak jauh beda dengan sholat juga. Zikir juga dengan khusyuk. Nah, yang pertama adalah ikhlas. Kita berzikir harus dengan ikhlas. Tidak boleh ya. Kita harus ikhlas. Dan yang kedua, merendahkan suara. Kita berzikir, kenapa harus merendahkan suara? Karena agar tidak mengganggu Orang lain. orang lain. Ya, pastinya itu tidak mengganggu orang. Dan yang ketiga, berzikir dengan zikir dan wirid. Tadi mengucapkan ucapan, zikir itu ucapan itu. Nah, betul. Tetapi tidak ucapan yang jelek-jelek, tetapi ucapan yang baik-baik. Tentunya tujuannya hanya mengingat Allah. Dan yang keempat yaitu mencoba memahami maknanya. Kalau kita melakukannya dengan khusyuk, pastilah kita akan meresapi dan memahami makna zikir yang kita ucapkan. Tidak hanya dengan lisan saja, tetapi juga dengan hati kita. Terus yang kelima, yaitu duduk di suatu tempat atau ruangan yang suci, seperti dengan sholat tadi. Tidak sembarangan ya. Pastilah kita mencari tempat yang suci. Yang keenam, mewangikan pakaian dan tempat. Dan yang ketujuh, memilih tempat yang agak sunyi. Kenapa kita harus memilih tempat yang agak sunyi? Biar khusyuk, Bu. Biar khusyuk, betul sekali Mbak Uswah. Boleh dengan memejamkan mata, karena dengan mata terpejam, maka tertutup jalan-jalan panca indera lahir, sehingga mengakibatkan panca indera hati akan terbuka. Ya. Baik, setelah mengetahui adab sholat dan adab zikir, maka kita akan melihat hikmahnya, memahami hikmahnya, mengetahui hikmahnya, yaitu orang yang melaksanakan sholat, nah, hikmahnya akan menjadikan kita disiplin dan menghargai waktu, menjadikan hati kita tenang.
menyadarkan manusia tentang hakikat dirinya merupakan hamba Allah. Kita tidak siapa-siapa dan bukan apa-apa. Kita tidak ada apa-apanya. Semua itu adalah Allah yang berkehendak. Ya. Insya Allah kita kalau sholatnya tekun, khusyuk, sesuai adab, kita akan mendapatkan hikmahnya. Ya, terus selanjutnya tentang manfaat dzikir. Manfaat dzikir yaitu membuat orang lebih bersemangat untuk berusaha. Kalau kita selalu mengucapkan dzikir pada Allah, selalu mengingat Allah, pastilah Allah akan menolong kita. Sehingga kita selalu diberikan semangat, kesehatan, selalu diberikan hati yang tenang pula. Hati kita akan menjadi tenang. Kalau kita selalu berzikir, maka kita akan menjadi orang yang bersabar dan ulet dalam menghadapi masalah apapun. Punyai harapan-harapan hidup yang tersimpan dalam jiwa, menjadikan diri semakin dekat dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan diri kita sebagai orang yang rendah hati dan tidak sombong. Setelah kita memahami hikmah, sholat, dan manfaat dzikir, maka sangat penting sekali sholat dan dzikir itu. Yaitu pentingnya sholat, kewajiban utama dalam Islam dan cara berkomunikasi dengan Allah, dan pentingnya dzikir yaitu memperkuat iman, mendekatkan diri kepada Allah, dan membantu menjaga kesucian hati. Nah, ini setelah kita mempelajari materi adab sholat dan dzikir, maka terdapat kesimpulan bahwa sholat dan dzikir adalah aspek yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Melaksanakan keduanya dengan adab yang benar memperkuat hubungan spiritual dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita mempelajari, maka kita akan, anak-anak sudah paham? Sudah. Ini, ya, Bu Guru punya tugas untuk anak-anak ya. Yang pertama tentang lembar kerja peserta didik. Yang pertama ini individu, bukan kelompok ya. Dikerjakan sendiri-sendiri. Tadi sesuai dengan materi yang sudah dilihat dan sudah dijelaskan sama Bu Guru. Mohon diamati, terus dikerjakan. Sudah? Belum. Ya, ya, perwakilan untuk Mbak Nimah, coba maju. Mbak Nimah untuk pertanyaan nomor 1. Ya, pertanyaan nomor 1 Mbak Nimah. Pengertian adab sholat dan dzikir. Pengertian adabnya ya Mbak Nimah ya. Ya Bu. Jadi pengertian adab dan dzikir. Adab, dzikir, dan sholat itu adalah segala bentuk sikap, tata cara, atau tata krama yang tepat sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Ya, betul sekali. Jempol, bagus mematangkan materi. Kita menayangkan video sebentar. Setelah melihat video, maka Bu Guru akan membagi kelompok. Untuk tugas yang kedua, yaitu tentang mengamati video, mengidentifikasi informasi dalam video. Nah, ini tugasnya. Hasil diskusi kelompok 1, yaitu tentang adab sholat dan berzikir. Yang pertama yaitu sholat seharusnya dilaksanakan menggunakan pakaian yang bersih, bagus, memakai wewangian. Terus pelajaran hari ini, dan semoga besok kita ketemu lagi dalam keadaan sehat sehingga kita bisa sekolah lagi seperti biasanya dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.